Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua sehat kan? Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini, kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam merupakan keturunan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal dengan negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka merupakan tempat persinggahan para kafilah dagang. Kaum Madian merupakan kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menyembah berhala. Selain berdakwah kepada kaum Madian, Nabi Syuaib berdakwah juga kepada kaum Ashabul Aikah. Mereka adalah kaum yang menyembah pohon besar yang bernama Al-Aikah. Selain berbuat syirik, ada banyak kebiasaan buruk lain yang biasa dilakukan oleh kaum Madian. Mereka suka berbuat curang, merampok, bahkan melakukan penipuan. Kaum Madian sering mengurangi takaran dan timbangan ketika melakukan jual beli barang. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru kaum Madian supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib mengajak kaum Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam jual beli. Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek Nabi Syuaib dan mengancamnya. Kaum Madian benar-benar kaum yang ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menentang ajaran Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib tidak pernah marah dan tetap bersabar atas penolakan kaumnya. Ia merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang akan menimpa mereka. Beliau justru mendoakan agar diberi jalan terang, sehingga ajakannya dapat diterima oleh mereka. Walaupun ajakan Nabi Syuaib tidak berhasil, beliau tidak pernah berhenti mengupayakan agar kaum Madian mengikuti ajarannya. Karena ajakan Nabi Syuaib tidak pernah didengarkan oleh kaum Madian, akhirnya Nabi Syuaib dan kaumnya yang telah beriman pergi ke wilayah lain. Di sana terdapat Ashabul Aikah. Nabi Syuaib berharap agar dakwahnya di tengah-tengah masyarakat setempat diterima dan ajarannya diikuti. Namun ternyata kaum Ashabul Aikah tidak ada bedanya dengan kaum Madian. Setelah semua usaha Nabi Syuaib mengajak kembali kaumnya, maka Nabi Syuaib meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah,
bukakanlah pintu hati mereka agar mereka mengikuti ajaranku. Doa Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum itu tidak pernah mendengarkan ajakan Nabi Syuaib. Justru mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan adab. Setelah kepergian Nabi Syuaib, tiba-tiba awan di langit bergulung-gulung, bergerak perlahan-lahan, dan awan itu menimbulkan hawa yang sangat panas. Akhirnya orang-orang mengeluh kepanasan. Akhirnya mereka mencari perlindungan ke sana kemari, namun hawa panas itu tetap menyelimuti mereka. Awan hitam ada di langit. Mereka mengira hujan akan turun dan menghilangkan hawa panas mereka. Namun ternyata tiba-tiba datanglah kilat yang menyambar mereka. Kaum Madian pun disambar petir yang sangat keras, disertai gempa yang sangat kuat, sehingga banyak dari mereka yang mati bergelimpangan. Kisah mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai 91. Begitulah akhir dari kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah, karena mereka telah menolak untuk beriman kepada Allah dan telah mendustakan Nabi Syuaib alaihissalam. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, setelah mendengarkan kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran atau keteladanan dari kisah tersebut. Berikut adalah keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam, ayo anak-anak yang solih dan solihah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.